Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran secara daring ini. Oke, anak-anak, setelah kalian minggu kemarin melakukan PTS, maka semoga nilai kalian memuaskan sesuai apa yang kalian usahakan. Nah, langsung saja kita di sini akan belajar matematika, melanjutkan materi sebelum UTS. Nah, materinya yaitu masih tentang pecahan, namun di sini adalah tentang pembagian dan perkalian. Nah, di sini Bu Ita memiliki contoh. Nah, contoh di sini ada perkalian dan pembagian. Langkahnya sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Karena perkalian dan pembagian itu setara, maka kita harus melakukannya atau mengerjakannya dari yang paling depan. Atau Bu Ita kali ini akan memberikan trik yang bisa kalian tiru, mungkin mudah untuk kalian. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, contoh yang pertama ada 45% dibagi 0,25, kemudian dikali 21/4. Langkah yang pertama, kalian harus mengubahnya menjadi pecahan biasa. Nah, 45% kalau diubah menjadi pecahan biasa menjadi 45/100. Kemudian 0,25 maka bisa diubah menjadi pecahan biasa. Diingat di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya adalah 100. Di atasnya adalah 25. Nah, kemudian bagaimana dengan pecahan campuran? Seperti yang kemarin sudah dijelaskan Bu Ita, maka coba Bu Ita ulangi lagi ya. 4 kali 2, 8, kemudian ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 9. Pernya berapa? Pernya atau penyebutnya masih tetap. Oke, kalau sudah sampai seperti ini ya, sudah pecahan biasa semua, supaya kalian lebih mudah untuk mengerjakannya, maka untuk tanda pembagian ini bisa kalian ubah menjadi perkalian. Caranya bagaimana? Caranya yaitu angka setelah tanda pembagian ditukar. Yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Ya, ini ditulis tetap 45/100. Pembagian berubah menjadi perkalian dengan syarat yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Bagaimana dengan ini? Kalau yang selanjutnya masih tetap ya, perkalian 9/4. Kalau sudah perkalian semua, maka boleh kalian coret. Kalian coret itu maksudnya adalah dibagi. Nah, pembagian itu bisanya adalah atas bawah, boleh atas ini dengan pojok sini, atau boleh atas ini dengan pojok sini, boleh, atau kebalik ini dengan ini, boleh, ini dengan ini, boleh. Asalkan bisa dibagi, ya. Diingat, asalkan bisa dibagi. Maka yang bisa dibagi, yang pertama Bu Ita akan mencoret 100 dengan 100. Sama-sama dibagi 100, maka di sini adalah 1, 1. Kemudian ini 25 dengan 45. Berapa Bu ya? Kira-kira kalau 45 dengan 25, maka di situ sama-sama dibagi 5. 45 dibagi 5 adalah 9. 25 dibagi 5 adalah 5. Nah, perhatikan. 9 yang atas 9, 1, 9. Bu, 9 dengan 9 bisa dicoret apa enggak Bu? Tidak bisa, karena sama-sama pembilang atau sama-sama di atas ya. Kemudian kalian cari lagi, kira-kira ada enggak yang bisa dibagi atau bisa dicoret. Nah, di sini karena sudah tidak bisa dicoret, maka langsung saja kalian kalikan. 9 kali 1, 9. 9 kali 9 berapa? 81. Kemudian yang bawah, 1 kali 5, 5. 5 kali 4, 20. Oke, jawabannya seperti ini. Nah, ternyata penyebutnya lebih kecil. Kalau penyebutnya lebih kecil, bisa kamu ubah ke pecahan campuran. Bagaimana cara mengubahnya? Penyebutnya tetap 20. 20 dikalikan berapa? Yang hasilnya yaitu mendekati 81. Ya, betul sekali. Yaitu dikali 4. Ditaruh manakah 4-nya? Ditaruh di depan.
Nah, coba kita hitung ya, 20 kali 4 berapa anak-anak? Ya, 80. Sedangkan di sini adalah 81, maka masih ada sisa berapa? Ya, 1, maka ditaruh di sini. Nah, ini adalah hasil dari perkalian dan pembagian tersebut. Oke, mudah ya anak-anak? Oke, kalau gitu Bu Ita kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada dalam kurung. Diingat ya, kita mengerjakannya yang dalam kurung atau kita mengubah dulu yang dalam kurung. Ya, semuanya diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke ya, langsung saja disimak. 5 kali 1, 5 ditambah 4 berarti 9. Maka penyebutnya tetap berapa? 5 dikali dalam kurung 0,4 di belakang koma ada satu angka, berarti penyebutnya adalah 10, atasnya 4. Pembagian tetap. Nah, oke, sudah. Maka di sini ditulis ini bisa diubah menjadi perkalian dengan syarat apa tadi? Iya, yaitu bisa dibalik. Ya, yang dibalik yang mana? Yang di belakang atau yang di setelah tanda pembagian. Oke ya. 9/5 dikali 4/10 dikali 4/1. Mari kita kerjakan yang dalam kurung. Ini bisa ditulis dengan ini. Kok bisa Bu? Dibagi berapa dong? Nah, bagi berapa kira-kira? Ya, sama-sama dibagi 2. Berarti di sini 10 bagi 2, 5. 4 bagi 2, 2. Kalau sudah seperti ini, kalian cari apakah ada yang bisa dicoret? Karena tidak ada kan? Maka kita tulis 9/5 dikali 4 kali 2, 8. 5 kali 1, 5. Kira-kira kalau sudah di sini ini masih adakah yang bisa dicoret lagi? Nah, nggak ada ya. Bu, 5 dengan 5. Oh, tidak bisa karena sama-sama di bawah. Yang bisa dicoret atas dan bawah, ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka kita langsung mengalihkan saja, ya. Berapa? 9 kali 8 yaitu 72. 5 kali 5 25. Oke, lagi-lagi penyebutnya lebih kecil, maka bisa kamu ubah ke pecahan campuran. Nah, atau kalau kamu pengen mengubah ke pecahan desimal boleh dengan cara seperti yang Bu Ita ajarkan di pembelajaran yang lalu. Oke ya. Bagaimana ini? Maka di sini tetap ditulis ya. Ditulis 25. Maka kira-kira dikalikan berapa yang hasilnya mendekati 72? Ya, 25 kali 2 Bu, betul sekali. 2 kali 25 berapa hasilnya? 50. Sedangkan di sini 72, maka sisanya berapa? Maka berapa tadi? 50. Di sini 72, maka 72 dikurangi 50. Sisanya 22. Seperti itu anak-anak. Bagaimana? Mudah ya? Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk pada operasi hitung campuran pecahan. Seperti pada pembelajaran yang lalu, kita juga sudah mempelajari tentang operasi hitung campuran, namun pada bentuk bilangan yang berbeda. Nah, di sini kita adalah dari pecahan, bilangan pecahan. Sama ya anak-anak, sama seperti cara-caranya atau langkah-langkahnya itu sama dengan mengerjakan operasi hitung campuran pada bilangan-bilangan yang sudah Bu Ita jelaskan yang lalu. Yang pertama, jika dalam satu soal itu terdapat beberapa operasi hitung, misalnya ada penjumlahan, ada perkalian, kita lihat dulu ya. Syaratnya kita lihat dulu, yang pertama ada penjumlahan, ada perkalian. Yang lebih kuat adalah perkalian, maka kita harus mengerjakan dahulu yang perkalian. Jika dalam soal tersebut sama-sama ada penjumlahan, pengurangan, maka kita melakukannya yang paling depan. Tapi kalau dalam satu soal tersebut ada dalam kurung, ya, ada soal dalam kurung, maka kita dahulukan yang dalam kurung. Ya, oke. Saya kira kalian sudah memahami karena pada pembelajaran sebelum-sebelumnya Bu Ita sudah menjelaskan. Atau kalau kalian belum memahami, bisa kalian buka buku ISPS kalian di halaman 54. Di situ ada syarat-syaratnya ya. Oke, langsung saja kita masuk pada contohnya. Yang pertama, jika ada soal seperti ini, maka kalian harus mengubah bentuk pecahan dengan yang sejenis.
Terserah kalian bisanya kemana, bisa diubah ke pecahan biasa atau bisa diubah ke pecahan desimal. Oke. Yang membuat kalian itu lebih memahami saja ya. Kalau di sini Bu Ita akan mengubah ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan ya. 3/4 ditambah 0,6. 0,6 diubah menjadi pecahan biasa. Pernya berarti penyebutnya 10. Ini 6. Dikali diubah ke pecahan biasa, 2 kali 1 adalah 2 ditambah 1 adalah 3. Maka di sini 3/2. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lebih dulu harus mengerjakan yang perkalian. Yang atas yang depan tetap kita tulis ditambah. Ini langsung bisa kalian coret seperti yang Bu Ita jelaskan tadi. Kira-kira yang bisa dicoret mana? Yang itu atas bawah. 6 sama 10 ini bisa, terserah, boleh. 6 dengan 2 juga boleh, bisa ya. Asalkan sama-sama dibagi berapa. Nih, sama-sama dibagi 2, Bu. Oh, pakai ini aja. 1, ini berarti 3. Nah, dilihat di sini sudah tidak ada yang bisa dicoret lagi, maka kita langsung mengalihkannya. 3 kali 3, 9. Per 10 kali 1 berarti 10. Oke, kalau sudah di sini seperti ini, maka cara menghitungnya dijumlahkan. Kalian lihat di bawahnya tidak sama penyebutnya, maka kalian harus mencari KPK-nya. Oke, ya, KPK-nya berapa? Seperti yang kemarin sudah Bu Ita jelaskan ya. Berarti di sini kita menggunakan 20. 20 bagi 4 hasilnya adalah 5. 5 kali 3 hasilnya 15. 20 bagi 10 adalah 2. 2 kali 9 18. Maka di sini kalau sudah sama penyebutnya tetap ditulis 20. Jangan dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya yang atas. Jadi 18 ditambah 15 hasilnya adalah 33. Lagi-lagi kalian bisa lihat di bawah atau penyebutnya lebih kecil, maka bisa kamu ubah ke pecahan campuran. Atau kalau kamu ingin mengubah ke pecahan desimal bisa. 20 berarti harus diubah kemana? Diubah ke 100. Berarti sama-sama dikali berapa? 5. Ini juga dikali 5. Maka 5 kali 3 15. Simpan 1. 5 kali 3 15 tambah 1 16. 5 kali 20 adalah 100. Kalau sudah seperti ini ya, maka di belakang koma ada 2 angka ya. Berarti berapa? 1 2. Hasilnya adalah 1,65. Nah, kita masuk pada contoh kedua pada operasi hitung campuran pecahan. Bisa kalian lihat di papan tulis ini ada operasi hitung, pengurangan, perkalian dalam kurung. Ini ada pengurangan dan ada penjumlahan. Nah, berarti kita harus mengerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Sebelum mengerjakan yang ada di dalam kurung, maka kita harus mengubah bentuk pecahannya dulu. Nah, diubah ke pecahan biasa. Perhatikan 1,2 di belakang koma ada 1 angka, maka di situ menjadi penyebutnya adalah per 10. Jadi 12/10 dikurangi. Di belakang koma ada 1 angka, maka bisa 5/10 dikali. Nah, ini 3/4 dikurangi 45/100. Ya. Kan di belakang koma ada 2 angka, ditambah 4/5. Kalau sudah seperti ini, bisa kalian kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Berarti ini ditulis kembali ya, 12/10 kurangi 5/10 dikali berapa kira-kira? Karena di sini pengurangan dan di sini penyebutnya berbeda, maka kalian harus mencari KPK-nya. Oke, langsung saja ya, KPK-nya 100. Ya, 100 bagi 4 berapa anak-anak? Betul sekali, 25. 25 kali 3 hasilnya adalah 75. 100 bagi 100, 1. 1 kali 45, 45. Ditambah 4/5. Oke, yang depan tetap kita tulis kembali
dikurangi 5/10 dikali berapa? Tinggal kalian kurangi. 75 kurangi 45 hasilnya adalah 30/100. Oke ya, ditambah 4/5. Nah, kalau sudah ada pengurangan, perkalian, penjumlahan, yang didahulukan yaitu yang perkalian. Oke ya, ini ditulis tetap 12/10. Oh, maaf, gini aja dulu ya, langsung aja ya. Nah, gini, yang dikerjakan yang ini. Sama-sama yang bisa dicoret yang mana? Nah, ini dengan ini boleh, ini dengan ini boleh, ini dengan ini juga boleh, bisa semua. Sama-sama dibagi 5, 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2. Terus ada lagi nggak? Ada ya, 0 dengan 0. Nah, ada lagi yang bisa dicoret? Udah, tidak bisa. Maka hasilnya 12/10 dikurangi. Tinggal kalian kalikan. 1 kali 3, 3. 2 kali 10, 20 ditambah 4/5. Oke, seperti biasanya karena di sini ada penjumlahan pengurangan dan penyebutnya berbeda, maka kalian harus menyamakan penyebutnya. Yaitu berapa kira-kira KPK-nya? Sudah tahu ya caranya? Bu Ita nggak ngajarin lagi ya. Oke, langsung KPK-nya ngambil 20. Ya. 20 bagi 10 hasilnya adalah berapa? 2. 2 kali 12 adalah 24. 20 bagi 21 dikali 3 hasilnya 3. 20 dibagi 5 adalah 4. 4 kali 4 adalah 16. Kalau sudah seperti ini tinggal kalian kurangi dulu, baru kalian tambah. 24 dikurangi 3 hasilnya berapa? 21. 21 ditambah 16, maka hasilnya adalah 37/20. Nah, di sini penyebutnya lebih kecil lagi ya, lebih kecil, maka bisa kamu ubah ke pecahan campuran dan bisa kamu ubah ke pecahan desimal ya. Oke, kalau kita ubah ke pecahan campuran bagaimana? Maka tetap 20. 20 kali berapa? Yang hasilnya mendekati 37, yaitu dikali 1. 1 kali 20 berapa? 20. Sedangkan di sini adalah 37. Maka ada sisanya berapa? Sisanya adalah 17. Hasilnya 1. 17/20. Kalau mau diubah ke desimal, tinggal ini di 20 ini sama-sama kamu bawa ke 100, maka sama-sama dikali 5 ya. Kali 5 atas kali 5, bawah kali 5. Coba ya, misalnya ini Bu Ita ubah ke pecahan desimal, sama-sama kali 5. Maka di sini adalah 100. 7 kali 5, 35. Nyimpen 3. 5 kali 3, 15 tambah 3, 18. Maka hasilnya adalah 1,85. Oke anak-anak, kita masuk pada menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan. Nah, untuk itu mari kita simak contoh berikut ini. Budina membeli tepung 3/4 kilo. Tepung digunakan untuk membuat kue 3,5 kilo. Ia membeli lagi 2,25 kilo. Tepung yang dimiliki Budina sekarang adalah... Nah, langkah yang pertama kalian harus menulis diketahui. Dalam soal tersebut diketahuinya adalah membeli tepung seberat 3/4 kilo. Kemudian tepung digunakan 3,5 kilo. Kemudian membeli lagi 2,25 kilo. Maka yang ada dalam soal cerita tersebut ditanyakan apa? Yaitu berapa kilo tepung Budina sekarang? Maka cara untuk menjawabnya yaitu tulislah kalimat matematikanya. Ingat ya, kalian lihat kalau soal pilihan ganda maka kalian harus menyesuaikan pilihan gandanya dibawa kemana. Nah, apabila pilihan gandanya itu dibawa ke pecahan campuran, maka kamu harus mengubahnya ke pecahan campuran. Jika dibawa ke pecahan desimal, maka kita harus mengubahnya ke pecahan desimal. Nah, di sini Bu Ita akan memberikan diubah ke bentuk pecahan biasa.
atau pecahan campuran. Perhatikan ya. Yang pertama membeli berarti 3/4 kilo digunakan berarti dikurangi 1/2. Nah, kemudian membeli lagi berarti ditambah 2,25 kilo. Karena bentuk pecahannya berbeda, maka kalian harus tentukan kalian bawa kemana. Nah, kalau sudah disusun seperti ini, maka kalian bisa mengubah salah satunya seperti nih. Ini kalian tulis tetap. Kemudian untuk yang pecahan desimal kamu ubah menjadi pecahan campuran, ya. 2 di depan, ya, 2 ini 2 satuan di depan, maka ini sama dengan halnya ini 2, kemudian di belakang koma kan ada 2 angka, maka di situ langsung saja seperti yang sudah dijelaskan dari awal, maka langsung di sini adalah 1/4 seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kalian kumpulkan ya yang ini, nah, sesuai dengan operasi hitungnya. Perhatikan ya, 4, kemudian di sini pengurangan dikurangi 3, penjumlahan ditambah 2. Nah, kemudian untuk yang pecahan dikumpulkan dengan yang pecahan. Nah, di sini ya, ini dikasih dalam kurung 3/4, ini dikurangi 1/2 ditambah 1/4. Nah, ini 4 dikurangi 3, 1 ditambah 2, maka hasilnya adalah 3. Kemudian ini karena berbeda penyebutnya, maka kalian harus cari KPK-nya. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan Bu Ita cara mencari KPK-nya, maka di sini Bu Ita langsung saja, yaitu berapa kira-kira? Ya, langsung ini ya, 4 dibagi 4, 1 dikali 3 tetap 3. 4 dibagi 2, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, ini kan juga 4 bagi 4, 1 kali 1, 1. Kalau sudah sama semua seperti ini, tinggal kalian kurangi dan kalian jumlahkan yang atas, yang bawah tidak perlu, maka ditulis tetap 3 dikurangi 2, maka hasilnya 1, kemudian ditambahkan 1, hasilnya adalah 2. Nah, di sini jawabannya adalah 2/4. Namun di sini bisa disederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2. Maka di sini adalah 1/2. Terus yang tadi bagaimana? Ini kan 3, maka ditulis di depannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah tepung Budina sekarang seberat 3,5 kilo, ditulis ya. Jadi tepung Budina ada 3,5 kilo. Nah, seperti itu anak-anak. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, bisa kalian pelajari lagi atau kalian bisa tanya ke wali kelas masing-masing. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pembelajaran hari ini Bu Ita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.